pagi Times Lovers semua. Kembali lagi bersama saya Esa Agustin dari Jurnalis Times Indonesia. Media digital dengan spirit jurnalisme positif. Baik, kali ini saya ada di kedai Burger Buto nih. Nah, seperti yang kalian tahu, Burger Buto ini terletak di Jalan Sarangan nomor 27. Sekarang saya bersama dengan Ibu Mike Ragnaria. Ya. Nah, beliau ini perempuan yang sangat tangguh, cantik, cerdas, dan juga mempunyai empati yang tinggi dengan para disabilitas. Waduh, sungguh pengusaha yang bagus sekali ya. Amin, insya Allah. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, insya Allah baik. Gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah mampir ya. Iya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan ya Bu. Boleh ya. Baik. Oke, kalian tahu nggak? Nah, Bu Mike ini sebelumnya telah menerima penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan pada November lalu. Benar ya Ibu ya? Betul, iya betul. Bisa diceritain nggak Kementerian Ketenagakerjaan waktu itu ngapain sih? Saya itu bersama anak-anak disabilitas sejak 2015, Mbak. Oke. Saya tidak berharap apapun karena pekerjaan itu sudah lama saya tekuni. Pada saat saya ada info dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, saya mendapatkan penghargaan dan saya diapresiasi oleh provinsi bahwa saya ini mereka berapresiasi karena telah mempekerjakan anak disabilitas gitu. Oh, iya. Kita belum panjang kali lebar nih waktu itu. Karena dari kementerian itu datang. Setelah saya dapat penghargaan, di sela-sela acara ini, saya ini pegang kamera begini. Karena kebetulan ada staf khusus presiden tuh cantik gitu. Datang ke sini. Datang ke provinsi waktu saya dapat penghargaan. Saya bikin video. Air mata saya tuh nggak berhenti nangis. Saya ingat-ingat itu deh kejadiannya. Sampai sebelah saya yang dapat nominasi juga, Bu Mike kenapa nangis? Apa Bu Mike juga? Saya nggak bisa menerangkan karena saya tuh nangis terus Mbak. Setelah itu Bu Angki cerita bahwa beliau tuli. Di situ saya baru sadar, oh alah ya Allah ternyata saya nangis tuh karena ini. Saya teringat suara itu seperti suara anak-anak saya. Kebetulan karyawan disabilitas di Burger Buto ini istimewa Mbak. Istimewanya itu 2 tuli, 8 grahita. Jadi total 10 disabilitas yang ada di sini ya? Okay. Jadi 2 tuli, 8 grahita dari sedang, berat, slow learner Mbak. Yang harapan saya tuh saya sampai bilang dalam hati saya pada saat itu, ya Allah, ini semua di sini pandai. Anak-anak saya itu pelupa karena mereka punya kelemahan di mentalnya, emosi, IQ-nya, kepintarannya itu. Setelah itu beliau itu turun memeluk saya Mbak, karena beliau tahu di panggung tuh saya tuh nangis. Ibu Anggi itu turun terus meluk saya. Mike kamu hebat. Beliau nggak kenal saya nggak kenal beliau, tiba-tiba peluk karena air mata tuh terus jatuh karena saya tuh lihat anak saya yang hanya aku nggak mau gaji, aku mau cilok kayak gitu-gitu tuh. Mereka itu hanya sebatas minta cilok gitu, sedangkan bundanya ini kepengennya wah kamu harus beli sepeda, ternyata mereka sudah Bunda aku mau mie sama pangsit. Waduh, sudah itu di otak saya sudah aduh ya Allah ini gimana waktu itu gitu. Setelah itu sesi wawancara. Wawancara itu disitulah kementerian tuh tanya. Beliau tuh kayak masa sih gitu. Saya juga menerangkan juga susah. Ibu ini tuh karyawannya tuli apa grahita? Terus siapa yang kerja ya? Saya dengan polos saya jawab, ya saya. Loh, saya bingung lagi. Ini ya saya jawab. Semuanya ini saya gitu. Lah terus posisinya ibu apa? Owner. Terus yang anak-anak sebagai apa? Ya anak-anak mendampingi saya gitu kan. Terus mungkin karena 1001 atau ada seperti saya cuman beberapa gitu ya Mbak yang bekerja, ownernya mereka penggembira kan gitu. Terus saya ditanya usahanya apa? Selain Burger Buto saya liatin IG-nya. Loh, ini kan serius nih catering. Iya, lah terus yang masak? Ya saya, bingung lagi beliaunya. Jadi tanya jawab terus akhirnya semuanya mereka pada kesini tiba-tiba oh iya Mbak ini terima kasih. Ini sih ya pada ada salah satu berkas saya yang ketinggalan
beliau akhirnya terpaksa harus ke sini dari kementerian itu Mbak. Jauh-jauh dari kementerian Iya, ke sini ya. ke sini karena berkasnya ketinggalan. Astaga. Karena saya nggak ngerti bakal saya akan dimasukkan ke nominasi berikutnya. Terus beliau penasaran, datanglah Bapak Suherman ke sini. Beliau tidak disambut dengan baik dengan karyawan Ya saya. ampun. Waktu itu kalau boleh tahu bagaimana sambutannya, Bu? Ya cuek aja karena saya kan saya dan suami lagi jemput anak saya. Bapak datang sekedar mau mengambil berkas dan stempel, anak saya diem aja kata asisten saya, nggak welcome lah pokoknya. Disitulah saya datang, baru anak-anak ini mau difoto, mau ini, terus Pak Suherman, saya bisa lihat dapurnya ini, saya ceritakan semuanya. Oh ternyata di sini Grahita, terus udah berapa lama di situ, terus seminggu kemudian saya udah masuk nominasi Mbak, dapat tes wawancara ini. Nah kebetulan mungkin ada yang datang ke sini perwakilan juga, mereka kan juga bingung ya Mbak, kalau tempat saya tadi saya sempat cerita ada teras Bubuto, Bubuto tuh ada, tapi buka dan tutup. Itu kenapa? Karena di dalamnya rewel, tidak bisa seperti yang normal. Harapan saya kepengen buka terus, tiba-tiba rewel kan nanti customer juga takut. Kendalanya juga ya. Akhirnya Bapak itu datang, Mbak, seutusan. Kaget, wah tambah seru nih ceritanya Burger Buto ini. Kok Bu Mika nggak pernah mengekspos, sebenarnya sudah mengekspos, cuman kan untuk kalangan Malang di IG gitu-gitu aja. Untuk menceritakan bahwa memang seperti ini kenyataannya. Saya nggak ada tutup-tutupi bahwa memang saya bekerja untuk anak-anak supaya mendapatkan gaji yang layak begitu Mbak. Kebetulan COVID ini sangat mengganggu kesehatan mental anak-anak. Iya ya. Iya banget. Terlebih kan seperti yang Ibu bilang itu tutup 2 tahun ya yang sebelumnya itu ya. Iya, hanya bawa pulang. Jadi kebayang nggak sih Mbak, anak 10 tuh di rumahku, ada yang main air, ada yang ini, ada yang gitu. Alhamdulillah Allah tidak menutup rezekinya anak-anak. Bubuto, dapur Bubuto dan disabilitas itu buka sampai hari ini Mbak. Dan alhamdulillah tambah maju. Terus kemarin itu dapat nominasi, ternyata saya dapat reward dari kementerian. Bahwa wow, saya itu nangis harian Mbak, saya itu nangis, ya Allah mimpi apa ini. Saya Gak nyangka banget itu sampai kepengen nangis terus. Soalnya saya mikir gini, loh maksudnya ini rewardnya apa? Kamu kepengen ganti apa Mika? Waduh, bingung ya ganti apa. Jadi ternyata kebetulan kemarin itu rewardnya hadiahnya tanggal 9 Desember itu pas ulang tahunnya ke D27 Burger Buto ke 20 tahun. Oh yang kemarin ya? Jadi barengan gitu ya. Wah tambah membaru biru saya tuh. Ya Allah akhirnya semua sekarang baru. Biar anak-anak ini kerjanya juga nyaman. Shadow juga nggak terlalu hipertensi. Shadownya nggak terlalu emosi karena tetap shadownya banyak ya, 15 orang di sini. Shadow itu yang mendampingi mereka ya? Ya seperti tadi itu. Kalau yang berat di rumah saya shadownya lebih banyak. Anaknya cuma 1. Kalau di sini karena sedang dan mereka sudah bisa tertata dan rewelnya nggak begitu ya Mbak, bisa dipindah di sini. Shadownya masing-masing divisi itu ada 3 sampai 5. Tapi kan banyak orang Mbak. Kalau di Bubuto ini spesial. Waduh, spesial sekali. Spesial pakai telur pokoknya. Pesanan-pesanan di dapur Bubuto itu juga banyak masalah. Cuman alhamdulillah customer-nya itu baik-baik banget. Bisa diceritain nggak nih gimana? Jadi ceritanya mereka terlalu cinta dengan saya. Iya. Karena saya buat nasi goreng 10 kilo. Ada namanya Ula, salah satu anak disabilitas itu dibuang Mbak 2 kilo. Ya ampun. Sudah gitu kurang 1 jam. Terus saya kan nggak bisa marah, para shadow sudah marah semua kan Mbak, kenapa dibuang? Saya tanya, saya bisikin Ula, nak kenapa sih nak kok dibuang? Dia bilang, kan biar Bunda nggak kerja lagi. Sudah gitu posisinya jam 8 malam. Aduh ya Allah. Terus satu lagi yang paling seru itu, mereka berkelahi di belakang saya, nasi kuning campur putih, akhirnya jadi satu, berat. Kurang 15 menit pengiriman. Ya ampun. Saya telepon yang pesan, Bapak, saya siap tidak dibayar karena kan pesannya nasi kuning. Karena berkelahi campur jadi satu tuh Mbak nasinya. Ya begitu, itu kurang lebih. Ada juga yang lebih ngeri. 160 tahu. Iya. Dikasih air. Iya. Dikasih di freezer, ditaruh di freezer. Jadinya es tahu. Itu mereka yang itu ya? Iya, ya mereka ya. Saya ya cuman
mohon maaf Mbak. Iya, oke, ya ampun, banyak sekali ya. Oh, macam-macam kerjanya, sampai hari ini pun masih drama. Iya. Oke, jadi sebelum mulai tadi kan Ibu bercerita sedikit tentang penelitian gitu ya, Iya. penelitian tentang anak disabilitas, Iya, pegawainya Ibu semua iya. ya. Bisa diceritain nggak atau bisa nggak dijelasin penelitiannya itu tentang apa sih? Mereka Bagaimana? untuk apakah anak disabilitas bisa bekerja, Iya. itu rata-rata penelitian seperti itu. Memang untuk sementara ini saya belum bisa menghandle semuanya karena anak-anak ini tetap bertumbuh ya Mbak, dari 2015 sekarang ternyata anak-anak besar, tambah besar. Jadi saya juga belum bisa mengontrol semuanya, situasinya. Saya masih produksi di dapur saya, belum lagi yang rewel semuanya ini. Jadi saya sementara memang tidak memperbolehkan itu karena untuk keselamatan anak-anak sendiri, karena kebetulan ada beberapa ya kurang baik lah yang diterima anak-anak pada saat anak-anak pulang itu bilang dari mana teman bunda, nah mereka percaya, jadi bermasalah di situ. Karena sudah 3 kali akhirnya saya tutup, jadi sementara kita fokus ke anak-anak dulu, kesehatan mental mereka. Saya biar bisa produktif, saya bisa maju sama anak-anak seperti itu. Karena itu takutnya di luar terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudah tidak diinginkan 3 kali, jadi sudah stop gitu. Karena anak-anak kan nunggunya di luar tuh, Jadi mereka diajak ngobrol orang, ikutlah Mbak anak itu, dipulangin besoknya atau jam 10 malam. Katanya alasannya dengan penelitian ini kan mereka tidak awas Mbak. Walaupun yang ini yang punya surat ibu ini gitu, nanti dia ngaku bapak ini dia kan nggak awas Mbak, kalau di luar saya nggak bisa ngawasin juga. Pokoknya ada nama ini temannya bunda gitu, pasti diikutin gitu. Ada yang pulang jam 10, ada yang nggak pulang, ada yang iya Mbak. Jadi saya itu walaupun itu bukan tanggung jawab saya kalau di rumah, tapi itu kan saya nggak tega ya Mbak. Iya. Kan walau bagaimanapun itu karyawannya Ibu juga, dan secara nggak langsung menjadi tanggung jawab Ibu selama di Burger Buto ini. Kebetulan mereka dijemputnya di sini. Oh, di depan situ? Iya, penelitiannya buat apa ya gitu. Buat ini ternyata bohong gitu. Jadi memang sengaja seperti ini ya karena ada kasus 3 kali. Jadi akhirnya saya berhentikan. Saya mohon maaf bagi yang meneliti, bisa silakan lihat di IG atau bertanya langsung dengan saya. Gitu ya, bisa langsung menemui. Kalau menemui anak-anak langsung nggak boleh. Jadi harus lewat perantara Ibu ya? Ya, ataupun bisa lihat di IG saya. Biar perkembangan mereka tuh selalu saya posting kok. Karena kalau nggak saya posting yang dari Manado, bunda aku kangen si ini. Oh ya, dari jauh sekali ya? Jauh. Saya juga baru tahu kalau makanan saya sampai luar kota. Itu baru tahu. Tidak hanya luar kota, itu sudah luar provinsi, sudah luar pulau. Waduh, hebat sekali gitu ya. Hebat juga ya. Iya, gitu. karena itu ya tadi rezeki dari segala penjuru ya Mbak. Pokoknya kita usaha loh ya. Walaupun kalau datang jam 5 jangan harapan mereka bekerja. Saya kerja, dia duduk, saya bikinin teh, minum dulu, sudah melek nak, sudah tadi udah makan, sudah si lemes, iya ya sudah. Tapi bundanya sudah gini, udah kerja, sudah dakar-dakar dia. Kamu udah kasihan lihat bunda, kasihan, ayo bangun. Nah itu loh, karena kecintaan mereka aja sama bunda ini. Ibu juga halus gitu ya jadinya. Tidak juga. Iya, sangat. Jadi Ibu sangat menjaga mereka sekali seperti Ibu menjaga anak sendiri. Iya, betul. Iya. Karena mereka juga tidak punya siapa-siapa lagi. Iya, ada yang nggak punya siapa-siapa temannya. Iya, dan ada keluarganya. Itu pun katanya di keluarganya pun nurutnya sama bunda lah ya apa. Bunda. Jadi kalau ada masalah tuh malam-malam bunda si Ain tadi nggak ini ya akhirnya saya telepon. Nanti kamu nggak boleh gini ya di rumah, nggak boleh gini, nanti mamamu marah kayak gitu tuh. Oh, jadi dari semua yang ada di rumah gitu ngomongnya ke Ibu ya. Saya melibatkan orang tua. Karena tanpa orang tua juga nggak bisa. Mereka juga dibimbing. Iya, jadi kayak sekolahan ya kayaknya. Saya juga sementara nggak nerima training anak disabilitas ya karena ini loh anak 10 nih masih wow saya kaget. Jadi orang tua sebulan sekali, 3 bulan sekali datang Mbak. Oke. Kita kayak rapat-rapat briefing untuk anak-anaknya satu-satu ya kayak ada rapotan gitulah. Aduh, keren. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujungnya nih. Nah,
Terima kasih Ibu untuk waktunya ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Nah, karena Ibu sebelumnya mendapatkan penghargaan gitu, apa sih pesan Ibu untuk para penonton, para pendengar semuanya? Saya berharap semuanya bisa ya, paling nggak 1% apa 2% itu mempekerjakan anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut juga butuh banget diperlakukan seperti kita. Iya, Seperti betul. itu. Harapan saya ya para pengusaha paling tidak sedikit saja dulu yang semampunya lah, mampunya yang mana terserah ini pengusaha masing-masing, tapi paling tidak bisa menerima mereka gitu. Iya, iya. Kalau harapan saya buat Burger Buto dan Bu Buto sih, yang penting saya sehat, panjang umur, bisa Amin. mendamping dan berkarya sama anak-anak. Amin. Dan Burger Buto bisa maju. Amin. Dan anak-anak juga tambah pintar. Amin. Gitu. Karena mereka juga spesial gitu ya, sangat nggak spesial. jauh, nggak beda sama kita yang normal ini. Iya, cuman hanya butuh pendampingan yang lebih gitu aja, Mbak. Gitu. Oke gitu. Wah, keren sekali ya. Seorang Ibu Mika ini dari 2015 sudah menerima 10 tunagrahita ya. Iya, waktu itu training, Mbak. Training masih banyak. training, Mbak. ya? Kira-kira sudah berapa ya kalau sampai sekarang 80-an kali Ya ya. ampun. Training udah banyak banget. Karena saya cari-cari mau nggak training Iya, tempat iya. saya. Itu, tapi yang waktu itu ada kisah sedikit sih lucu. Kepengennya waktu Covid itu Januari atau Februari saya kepengennya bikin kafe sunyi. Anak disabilitas Oh, tuli iya. semua. Ternyata yang terlockdown jeng grahita. Jadi ya sudahlah. Dan di sini ada 2 tuli juga ya. Waduh. ada 2 tuli. Dan mereka saling bersatu membangun Burger Buto bersama Insya Ibu. Allah, amin, amin, Ya amin, ampun, amin. keren sekali. Terima kasih.